Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Bu Novi di muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita masih akan membahas tentang teks eksplanasi. Di pertemuan sebelumnya, di hari di hari Rabu kemarin, kalian sudah menyimak video berkaitan dengan pengertian teks eksplanasi. Bu Novi ingatkan terlebih dahulu secara singkat. Teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya suatu fenomena alam atau peristiwa sosial. Menjelaskan tentang proses terjadinya. Nah, fungsi dari teks eksplanasi adalah untuk memberitahu, untuk menjelaskan secara rinci proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa sosial. Nah, teks eksplanasi itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pernyataan umum atau pembukaan. Yang kedua, penjelasan atau isi. Yang ketiga adalah penutup atau kesimpulan. Nah, hari ini Bu Novi ingin mengajak kalian untuk melihat kembali teks eksplanasi dari sisi contohnya. Jadi nanti Bu Novi akan sampaikan contohnya, kemudian kita akan lihat bagian per bagian mana yang disebut pernyataan umum, mana yang disebut dengan penjelasan atau isi, dan mana yang disebut bagian penutup atau kesimpulan. Oke, kalau begitu, mari kita simak bersama-sama. Kalian simak dengan cermat agar kalian bisa lebih paham. Perhatikan bacaan berikut. Ada sebuah teks berjudul Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Kita baca bersama-sama. Bu Novi ulang, kita baca bersama-sama. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia. Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Paragraf kedua. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya Weekly Herald laris terjual. Paragraf ketiga. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison
memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Itu tadi 4 paragraf dari bacaan yang berjudul Thomas Alva Edison Sang Penemu Bola Lampu Pijar. Nah, kita bahas dari satu persatu paragraf. Kita identifikasi informasi yang ada pada teks tadi. Mulai dari paragraf pertama. Paragraf pertama itu menjelaskan tentang topik masalah bacaan tersebut, atau kalau dalam teks eksplanasi itu disebut dengan bagian pernyataan umum atau pembukaan. Bagian ini atau pada paragraf 1 ini diuraikan atau disajikan informasi singkat tentang apa yang akan dijelaskan secara rinci proses atau tahapannya. Dalam contoh ini, yang mau dijelaskan adalah tentang Thomas Alva Edison yang berhasil menemukan bola lampu pijar. Kalau tadi kalian belum memahami betul isi dari paragraf pertama, maka bisa kalian baca sendiri di paragraf pertama yang Bu Novi tayangkan di layar. Nah, untuk menentukan informasi penting yang ada di sini, alangkah lebih mudahnya jika kita menggunakan kalimat tanya, contohnya seperti berikut. Apa yang dibahas pada teks di atas? Tentu karena Bu Novi baru atau hanya menayangkan paragraf 1, yang dimaksud dengan teks di atas adalah paragraf ini, paragraf pertama. Apa yang dibahas pada paragraf pertama teks berjudul Thomas Alva Edison Sang Penemu Bola Lampu Pijar? Jawabannya adalah yang dibahas pada teks di atas adalah penemu bola lampu pijar. Jadi topik masalah itu adalah inti dari semua tulisan yang akan disampaikan oleh penulis. Atau dalam teks eksplanasi, paragraf pertama ini disebut dengan pernyataan umum atau pembukaan yang isinya tentang informasi singkat berkaitan dengan apa yang akan dijelaskan lebih rinci. Ini informasi penting yang pertama yang kita temukan di paragraf pertama. Paragraf kedua itu disebut dengan bagian penjelasan atau isi. Dalam layar Bu Novi tampilkan deret penjelas. Mengapa paragraf kedua disebut dengan bagian penjelasan? Karena di tahap kedua ini isi dari paragrafnya mulai menceritakan proses penemuan Thomas Alva Edison bisa menemukan bola lampu pijar. Mulai dari dia lahir di mana, dia tidak bersekolah, di usia berapa dia menemukan telegraf, di usia 12 dia bisa mencetak koran terbitannya sendiri, bahkan dijual sehingga dia bisa memperoleh dana untuk membiayai penemuannya berkaitan dengan bola lampu pijar. Nah, informasi penting apa yang kita peroleh dari paragraf kedua ini? Sekali lagi, kalimat tanya yang akan Bu Novi sampaikan itu hanya merupakan cara agar kita bisa tepat menemukan informasi penting dari paragraf kedua ini. Contoh kalimat tanyanya adalah, siapakah Thomas Alva Edison? Thomas Alva Edison adalah penemu bola lampu pijar yang lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Jadi ini
adalah salah satu informasi penting yang kita peroleh dari paragraf kedua ini. Apakah informasi pentingnya hanya satu? Tidak. Jadi ada informasi penting yang lain dan kalian bisa mencari yang lain. Bu Novi yakin kalian bisa jika mau. Sekali lagi, dalam teks eksplanasi, paragraf kedua ini disebut dengan bagian penjelasan atau isi. Paragraf ketiga ini juga masih merupakan bagian penjelasan atau isi. Mengapa? Karena paragraf ketiga itu merupakan sambungan dari paragraf kedua yang menceritakan perjalanan Thomas Alva Edison hingga menemukan bola lampu pijar. Nah, informasi pentingnya, salah satu kalimat tanya yang bisa digunakan adalah bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar. Thomas Alva Edison bisa menemukan bola lampu pijar setelah 2 tahun mengembangkan penemuannya. 2 tahun loh anak-anak. 2 tahun itu lama. Apakah selama 2 tahun dia itu selalu berhasil? Tentu tidak. Pasti mengalami kegagalan. Tapi dia tidak menyerah karena dia peduli terhadap lingkungan bahkan dunia yang ia tinggali. Dia merasa bahwa dunia itu membutuhkan penerangan. Maka dia berusaha bagaimana caranya selama 2 tahun itu bisa menemukan alat penerangan yang memanfaatkan listrik. Ia juga menghabiskan cukup besar dana. Melalui kerja kerasnya, di sini ada penekanan melalui kerja kerasnya. Otomatis yang dilakukan Thomas Alva Edison itu tidak sekali langsung jadi. Tapi mungkin sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal, tapi dia tidak menyerah. Tanggal 21 Oktober 1879, ia lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Nah, ini salah satu informasi penting yang kita peroleh dari paragraf ketiga. Paragraf terakhir atau paragraf keempat itu dalam teks eksplanasi disebut bagian kesimpulan dan pesan atau pendapat. Nah, kalau kita baca kembali isi dari paragraf keempat, kita bisa tahu bahwa kesimpulan dari paragraf keempat ini adalah sikap gigih dan pantang menyerah membuatnya menjadi orang yang telah mengubah dunia menjadi lebih baik. Tentu seperti tadi yang Bu Novi sampaikan, tidak mungkin kalau Thomas Alva Edison ini memiliki sikap yang mudah menyerah atau malas. Tidak mungkin. Mengapa? Karena kalau dia orangnya malas, apalagi harus mengeluarkan banyak uang, pasti dia sudah menyerah ketika gagal pertama kali. Tapi dari cerita Thomas Alva Edison kita bisa tahu bahwa Thomas Alva Edison itu mempunyai sikap yang gigih dan pantang menyerah. Dan itu tentu perlu kita tiru. Meskipun tidak ada tuntutan kita harus menemukan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita, tapi ada hal yang harus kita perjuangkan. Paling tidak kita memperjuangkan kehidupan kita agar menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan itu butuh sikap gigih dan pantang menyerah. Itu tadi keempat paragraf dan ulasan dari bagian-bagian teks eksplanasi. Tugas kalian hari ini adalah buka buku paket tematik tema ketiga halaman 53. Di sana nanti kalian bisa menemukan sebuah teks berjudul Roda Pengubah Wajah Dunia. Silahkan kalian baca teks tersebut, kalau perlu tidak hanya sekali tapi berulang kali. Nah, berikutnya, temukan informasi penting setiap paragraf dalam bacaan tersebut sesuai dengan petunjuk berikut. Jadi, setiap paragraf itu satu informasi penting. Nah, untuk menentukan informasi penting,
Bu Novi sampaikan cara mencari dalam setiap paragraf seperti yang tadi sudah Bu Novi beri contohkan. Yang pertama, paragraf pertama itu adalah topik masalah. Kalian cari isi dari paragraf pertama itu apa? Paragraf pertama itu membahas tentang apa? Maka itu merupakan informasi penting dari paragraf pertama. Tulisan ini boleh kamu tulis, boleh tidak, tapi tolong diberi penjelasan itu paragraf keberapa agar Bu Novi tidak keliru membaca dan memahaminya. Paragraf kedua itu merupakan bagian penjelas. Nah, kalian cari satu saja informasi penting dari paragraf kedua. Nah, ketika kalian menentukan atau mencari informasi penting, tolong gunakan kalimat yang benar dengan menggunakan kosakata yang baku. Paragraf ketiga itu merupakan bagian penjelasan lagi. Kalian cari satu informasi penting yang ada dalam paragraf ketiga. Begitu pula paragraf keempat yang merupakan kesimpulan dan pesan atau pendapat dari si penulis. Kalian cari kesimpulan dari bacaan tadi atau pesan atau pendapat dari penulis yang ada dalam paragraf keempat. Masing-masing paragraf kalian cari satu informasi pentingnya saja. Kalian tulis keterangan itu paragraf pertama, kemudian informasi pentingnya apa. Demikian tadi penjelasan dan tugas kalian hari ini. Sekali lagi Bu Novi ingatkan, bagi anak-anak yang ingin belajar dengan sungguh-sungguh, mari kita belajar bersama pelan-pelan. Tetapi bagi kalian yang ingin seenak sendiri, tidak mengikuti aturan yang Bu Novi sampaikan kemarin ketika datang ke sekolah, maka silahkan kalian lanjutkan saja, karena bagaimanapun yang bisa mengubah diri kalian adalah kalian sendiri, bukan Bu Novi, bukan orang tua kalian. Jadi jika kalian ingin menjadi lebih baik, maka mari akan Bu Novi dampingi. Bu Novi yakin kalau kalian mau dan kalian punya niat untuk menjadi lebih baik, kalian pasti bisa menjadi anak yang lebih baik daripada kemarin-kemarin. Itu tadi penjelasan dan tugas kalian hari ini anak-anak untuk materi Bahasa Indonesia. Terima kasih atas perhatian kalian. Bu Novi tunggu hasil kerja kalian paling lambat hari Selasa 13 Oktober 2020. Selamat belajar, selamat mengerjakan, dan terima kasih. Sampai jumpa kembali anak-anak.